Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional yaitu Bapak Dermawan SEMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saada dengan NIM 28922270007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen operasional dan beberapa permasalahan yang muncul dalam bisnis atau perusahaan. Sebelumnya, apa sih pengertian dari manajemen operasional itu? Manajemen operasional adalah cabang manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua kegiatan yang terkait dengan produksi barang atau pelayanan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan perencanaan dan implementasi proses-proses yang efisien untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, apa sih fungsi dari manajemen operasional itu? Yang pertama yaitu perencanaan operasional. Ini melibatkan penetapan tujuan operasional jangka pendek dan jangka panjang ya, dan pengembangan strategi untuk mencapainya, termasuk perencanaan kapasitas produksi, peramalan, permintaan, manajemen inventaris, dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Ini melibatkan alokasi sumber daya manusia, fisik dan finansial yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan. Juga mencakup desain sistem kerja, pengaturan tugas, dan pembagian tanggung jawab untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga yaitu pelaksanaan operasional. Ini mencakup pelaksanaan rencana operasional, proses produksi dan penggunaan sumber daya untuk menciptakan barang atau pelayanan yang diinginkan. Hal ini juga termasuk pemantauan kinerja operasional dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu pengendalian operasional. Ini melibatkan pengawasan terhadap proses-proses operasional untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan rencana, termasuk pengukuran kinerja, identifikasi masalah, dan penerapan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Kemudian fungsi yang kelima dari manajemen operasional yaitu peningkatan berkelanjutan. Ini merupakan aspek penting dari manajemen operasional yang melibatkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses dan kinerja operasional. Ini juga melibatkan identifikasi peluang untuk efisiensi lebih lanjut, inovasi produk atau proses, dan peningkatan kualitas. Nah, melalui fungsi-fungsi ini, manajemen operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan yang tinggi sambil mengelola sumber daya dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada contoh permasalahan dan solusi manajemen operasional perusahaan. Contoh kasusnya itu tentang penyediaan bahan baku pabrik kelapa sawit PT Sawit Sejahtera. PT Sawit Sejahtera atau PTSS ini bergerak di bidang produksi minyak kelapa sawit mentah. Perusahaan memiliki pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam yang beroperasi 10 jam setiap harinya. Sehingga kebutuhan bahan baku berupa tandan buah sawit atau TBSI ini perharinya 300 ton. Untuk pemenuhan bahan baku tersebut, PTSS memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 2.000 hektar ya, dan hanya mampu mensuplai 100 ton TBS per hari. Kebutuhan 200 ton TBS sisanya diperoleh dari sumber pemasok pihak ketiga berupa perusahaan perkebunan dan petani sawit yang beroperasi di sekitar lokasi pabrik PTSS tersebut. Nah, pasokan buah sawit dari pihak ketiga ini sering mengalami ketidakstabilan atau kurang memenuhi kebutuhan karena pihak ketiga kadang mensuplai ke pabrik lain dengan alasan harga yang lebih tinggi. Jumlah pasokan bahan baku yang tidak stabil ini akan menyebabkan tidak terpenuhinya kuantitas kebutuhan bahan baku sesuai dengan kapasitas pabrik. Jika pasokan bahan baku sangat minim, maka sangat dimungkinkan pabrik tidak beroperasi sampai dengan jumlah pasokan bahan baku mencukupi.
Seperti bahan baku organik pada umumnya, buah sawit adalah bahan organik yang tidak tahan lama. Kualitasnya akan berkurang jika terlalu lama tidak diolah. Dengan demikian, dalam waktu 1 kali 24 jam, TBS sudah harus diolah. Kualitas terbaik akan didapatkan pabrik jika TBS dapat diolah dalam waktu 6 jam setelah dipanen. Nah, PTSS harus menyediakan transportasi pengangkutan bahan baku ke pabrik secara tepat waktu agar kualitas bahan baku tetap terjaga dengan baik. Transportasi pengangkutan bahan baku ke pabrik ini dikelola ya oleh pihak ketiga, dikelola oleh pihak pemasok dan sebagian dikelola oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan antara PTSS dengan para pemasok. Nah, kualitas bahan baku juga ditentukan oleh kematangan buah sawit. Beberapa petani sawit seringkali memanen buah mentah untuk mendapatkan keuntungan secepat-cepatnya. Kualitas bahan baku tersebut harus dikendalikan oleh PTSS agar kualitas produk minyak mentah yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan pembeli. Nah, dari kasus tadi tersebut, kendala utama yang dihadapi perusahaan PTSS ini adalah yang pertama, masalah kuantitas bahan baku yang tidak stabil. Kemudian masalah yang kedua yaitu transportasi bahan baku, dan yang masalah yang ketiga yaitu pengendalian kualitas bahan baku. Bagaimana sih solusi dari permasalahan tersebut? Untuk masalah yang pertama, yaitu kuantitas bahan baku yang tidak stabil, solusinya adalah yang pertama yaitu mencari perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai pemasok bahan baku dan membuat kesepakatan harga yang kompetitif dalam jangka waktu kerjasama yang lama. Kemudian yang kedua yaitu membuat kerjasama plasma dengan para petani sawit dengan kesepakatan bantuan perusahaan terhadap para petani sawit yang cukup menarik dan kesepakatan kerja bahan baku yang kompetitif dalam jangka waktu kerjasama yang lama. Kemudian permasalahan untuk masalah yang kedua, masalah transportasi bahan baku, solusinya adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik penyedia truk buah sawit untuk menjamin pengiriman bahan baku ke pabrik tidak melebihi 6 jam. Kemudian solusi yang keduanya itu menyepakati ketentuan pembayaran berdasarkan time delivery atau waktu pengangkutan untuk mendapatkan kualitas terbaik. Jika time delivery lebih dari 6 jam akan ada pembayaran jasa yang berbeda atau potongan biaya jasa. Kemudian solusi untuk masalah ketiga, masalah pengendalian kualitas bahan baku. Solusi yang pertama adalah membuat cek quality bahan baku saat penerimaan buah sawit di pabrik yang disaksikan oleh kedua belah pihak. Kemudian solusi yang keduanya itu membuat penetapan harga ya, berdasarkan kualitas bahan baku. Bahan baku yang sesuai akan diterima dan dibayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, kemudian bahan baku yang tidak sesuai akan diberikan potongan harga sesuai dengan yang disepakati pula. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.